Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Berikut kami hadirkan informasi utama hari ini. Komplotan penyedia jasa prostitusi melalui aplikasi Kencan Kilat diungkap, 5 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Terpesona dengan modus hendak diberi bantuan, seorang nenek miskin malah di Kabupaten Pati jadi korban kejahatan. Rumah Pelita, rumah terobosan mengatasi masalah stunting pada bayi dan ibu hamil. Komplotan penyedia jasa prostitusi online melalui media sosial ditangkap polisi dari Polres Purworejo. Para pelaku tidak hanya menjajakan sejumlah perempuan melalui aplikasi Kencan Kilat, tapi juga menyediakan indekos sebagai tempat kencan. Komplotan penyedia jasa prostitusi daring terungkap dari penggerbekan di Komplek Indekos di Kelurahan Keledung, Kradenan, Kecamatan Banyu Urip, Purworejo. Dari sana polisi menangkap 9 orang. Dari 9 yang ditangkap, 5 ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah uang tunai dan alat kontrasepsi disita sebagai barang bukti. Komplotan ini menjajakan sejumlah perempuan muda melalui aplikasi Kencan Kilat. Mereka juga menyediakan indekos sebagai tempat kencan. Dari 5 tersangka, 2 adalah muncikari, termasuk seorang perempuan. Dari 9 orang kemudian dilakukan suatu proses pemeriksaan, dibawa ke Reskrim Polres Purworejo, ditetapkan 5 tersangka. 5 tersangka terkait dengan dugaan prostitusi online, yaitu menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual dan atau dugaan tidak pidana barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul. Bahwa bisnis esek sudah dijalankan para pelaku cukup lama. Mereka telah meraup untung berupa pembagian hasil dari menjual sejumlah perempuan muda dengan tarif berbeda-beda. Kita biasanya pakai aplikasi WeChat, setelah itu kita membuat akun terlebih dahulu. Untuk masalah tarif dan servisnya itu terserah kita koordinasi dengan pihak wanitanya. Biasanya sekali main berapa, Mas? 200.000. Itu tuh short time atau long time? Minimal 200.000, itu short time. Short time. Oh, iya. Short time itu ya. Berapa lama, Mas? Maksimal 20 menit. Maksimal itu 20 menit. Kalau sampai 1 juta berarti berapa lama itu? Itu Long time berarti. kurang lebih sekitar Semalam. 2 jam. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang pelanggaran pornografi, sehingga terancam kurungan penjara paling singkat 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Belasan anggota geng motor di Kabupaten Batang ditangkap karena membacok seorang pengendara motor. Belakangan terungkap korban adalah salah sasaran karena dikira anggota geng lawan. Sebanyak 13 anggota geng motor asal Pekalongan dibekuk tim anti bandit Kepolisian Resor Batang Selasa siang dari sejumlah lokasi. Mereka terlibat dalam pengeroyokan terhadap pengendara motor di alun-alun Kabupaten Batang. Bersama para pelaku, polisi menyita sejumlah senjata tajam seperti celurit dan parang. Polisi baru menetapkan 1 orang sebagai tersangka, sedangkan yang lain dikembalikan kepada pihak keluarga. Berdasarkan penyelidikan sementara, korban penganiayaan ternyata salah sasaran karena dikira pelaku sebagai geng motor lawan. Ya, Pak. Keuntungannya apa kamu? Gift TikTok. Mencari kesenangan. Dari kesenangan. Harus kemarin membacok warga yang lewat itu tujuannya apa itu kemarin? Dikira tim musuh, Pak. Dikiranya tim musuh. Berarti salah sasaran ya? Oke, siap. Dia mencari sasaran daripada geng antara situ. Selanjutnya dari belakang tersangka membacok pengendara Vixen yang melintas tadi mengenai punggung daripada korban. Juga salah satunya membacok mengenai pinggang daripada pengendara Vixen tadi.
Polisi mengimbau 2 pelaku lain segera menyerahkan diri karena sudah teridentifikasi. Mereka dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan sehingga terancam kurungan penjara 7 tahun. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Kita ke informasi lain, seorang nenek miskin di Kabupaten Pati digendam pelaku kejahatan dengan modus hendak memberikan bantuan. Korban baru tersadar sudah ditipu setelah sejumlah perhiasan dan uang jutaan rupiah dibawa kabur pelaku. Sasaran pelaku kejahatan seperti tidak pandang bulu. Dari kamera pengawas, pelaku terlihat sudah menyasar rumah nenek Sujarmi di Desa Mojo Agung, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Setelah berhenti sebentar, pelaku langsung masuk rumah korban. Dan beberapa menit kemudian, pelaku yang diduga perempuan langsung tancap gas dengan sepeda motor. Peristiwa terjadi pada Senin siang. Menurut korban, pelaku pura-pura datang hendak memberikan bantuan. Korban tidak curiga sehingga menyalami pelaku. Setelah itu korban tidak ingat apa-apa lagi. Korban baru tersadar sudah diguna-guna atau dimantra setelah perhiasan dan uang jutaan rupiah dari hasil menabung raib dibawa pelaku. Apa aja Mbah yang diambil? Gelang, kalung, ali-ali, ya uang. Itu awalnya gimana, Mbak? Saya disalami, lalu dirangkul, ditanyain, nanu kamu siapa? Lah nama lengkap kamu. Kula Sujarmi, RT ne, RT sekawan RW 3. Pas disalami itu mbahnya ingat apa enggak? Apa sadar enggak? Beten. Oh enggak sadar? Beten. Langsung lupa semuanya gitu ya? Iya. Awalnya bilang mau nawarkan apa? Bantuan atau apa? Bantuan Bantuan uang apa, Mbak? sebanyak 8 juta, berasnya 15 kilo. Polisi mendatangi rumah korban dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Baik korban dan tetangga diminta keterangan untuk mengungkap identitas pelaku. Sekali ini kejadian, saya mengimbau kepada warga masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Pati, khususnya dari Jaksa dan Trangkil, agar tidak terpancing ataupun mudah terbujuk rayu terkait dengan adanya bantuan dan sebagainya. Polsek dari Jaksa akan berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Pati untuk mengungkap pelaku dan menelusuri plat motor. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Ribuan butir pil Heximer disita polisi dari seorang bandar di Kabupaten Batang. Pelaku mengelabui polisi dengan mengubur ribuan butir pil di halaman belakang rumah. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Batang harus melakukan penggalian di area perkebunan untuk mencari bukti lain. Hasilnya polisi menemukan 11.000 butir pil Heximer terbungkus kardus. Oke, lihat sini. Paketan. Penggalian merupakan pengembangan pencarian barang bukti. Sebelumnya polisi menangkap seorang bandar pil koplo bernama Ferry Kurniawan. Awalnya polisi hanya menyita ratusan butir pil, namun ternyata pelaku mengubur ribuan pil lain untuk mengelabui petugas. Awalnya hanya 450. Setelah ada pengembangan, ternyata ya ini Pak Kasep, ini ditanam di belakang rumah, ya sebanyak 10.700 butir. Pelaku mengaku mendapatkan pil secara online. Ia pun menjual ke sejumlah wilayah. Beli dari mana aja? Yang beli sekitar Tunggal, Bandar, Sodong. Belinya kemana itu kamu? Saya dapat dari itu online. Online. Sekali beli berapa? Dari mana Mas menjual itu? Hah? Infonya dari mana? Pertama kali menjual itu kok laku di pasaran? Ya nawarin teman. Pil Heximer dilarang diedarkan sejak tahun 2016. Obat ini biasanya digunakan untuk penderita penyakit Parkinson.
Tersangka dijerat dengan pasal 196 junto pasal 98 Undang-Undang Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Seorang sales sabun cair ditemukan jatuh ke jurang sedalam 40 meter di Desa Keposong, Boyolali. Beruntung korban selamat sehingga dievakuasi ke rumah sakit. Tim BPBD Boyolali langsung mengevakuasi korban dari dasar jurang Selasa malam. Proses evakuasi berlangsung menegangkan. Selain karena medan berat, kondisi korban juga menjadi pertimbangan tim sehingga tubuh korban diletakkan di tandu baru ditarik menggunakan tali. Korban diduga terpeleset saat berkunjung ke rumah seorang warga untuk menawarkan produk sabun cair. Saat itu korban berpamitan keluar rumah sambil menerima telepon. Diduga korban tidak mengetahui ada jurang di sekitar hingga terpeleset. Kedalaman jurang itu sekitar 40 meter dan sangat vertikal banget. Jadi tidak bisa diambil secara manual. Jadi kita harus menggunakan sistem yang dipakai biasanya untuk tebing, menggunakan basket, tandu basket. Korban mengalami apa? Diperkirakan korban mengalami patah tulang bahu dan pinggul, karena kami tidak bisa memastikan. Yang kami tahu korban itu merasa kesakitan kalau digeser atau dipindahkan